Kekayaan adalah kapasitas seseorang untuk berpikir. Percaya atau tidak? Untuk kita menjadi sukses, yang tadi gue bilang semua, konsisten, fokus, kerja keras, kemauan. Itu tuh cuman bare minimum. Itu cuma hal yang harus kita lakukan. Itu nggak cukup untuk bawa kita ke level selanjutnya di hidup ini. Karena untuk menempuh jalan ini ya, kalian pasti alamin. Mungkin kalian yang jadi agen asuransi, kalian yang coba jadi agen properti, agen sales mobil, atau kalian coba mulai usaha, mulai jadi influencer. Ini bukan jalan yang gampang. Ini bukan sunshine Disneyland, rainbow gitu kan. Kita ada pelangi, enggak. Ini adalah sebuah jalan di mana kalian akan dicemooh, karena jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang pertamanya nggak ada hasil. Jalan yang kelihatannya sia-sia. Kalian akan dicemooh, coba dijatuhin sama istri kalian sendiri, sama keluarga kalian sendiri. Mungkin diejek sama orang tua kalian sendiri, nggak disupport, sama teman-teman kalian sendiri bahkan. Ini adalah jalan yang lonely. Kalian sendirian di jalan ini. Karena orang lain nggak bisa ngeliat nih. Yang kalian lihat tuh visi kalian apa. Kalian akan dikira gila. Gue juga dulu dikira gila. Oh, mau punya 1 triliun ya. Ah, gila lu semua. Ah, gila Timothy orang gila gitu. Cuma naik motor mau duit 1 triliun. Tapi apa yang bisa kasih gue untuk lewatin ini semua? Apakah tadi fokus? Apakah tadi kerja keras? Apakah komitmen? Bahkan bukan. Jawabannya satu. Obsession. Atau obsesi terhadap apa yang gue mau. Kerja keras tuh nggak cukup. Komitmen nggak cukup. Fokus nggak cukup. Kalian perlu obsesi. Ini adalah kunci terakhir untuk meraih kesuksesan. Menurut kalian Kobe Bryant ya, dia pernah main game NBA. Malamnya itu dia datang karena anaknya sakit. Dia nggak tidur 2 hari dan dia masih main. Menurut kalian dia akan kuat injak lapangan itu untuk nendang kayak gitu? Nggak skor poin yang banyak bahkan di game itu. Timnya nggak ada yang tahu dia belum tidur 2 hari. Kalau bukan tanpa obsesi. Mungkin nggak dia datang latihan jam 4 pagi. Latihan 3 kali sehari. Orang NBA lain latihan cuma 1 kali, 1,5 kali. Dia latihan 3 kali sehari. Dia shoot 500 sebelum setiap pemanasan. Lanjut lagi free throw 250. Itu apa kalau bukan yang namanya obsesi? Untuk menjadi world class atau yang terbaik di satu bidang, kalian perlu obsesi yang luar biasa. Sebutin semuanya. Mike Tyson, dia nggak datang clubbing waktu dia sukses di boxing. Dia terobsesi untuk jadi yang terbaik. Tiger Woods main golf. Dia nggak cuma datang kayak kita latihan 300 bola. Ribuan bola dia pukul setiap hari. Perfecting form dia. Perfecting craftnya dia. Itu adalah obsesi yang kalian harus punya di bidang kalian masing-masing. Obsesi gue menjadi seorang entrepreneur, itu nggak tiba-tiba. Itu something yang gue build dari diri gue sendiri. Gue jatuh cinta dengan gamenya. Seperti Kobe Bryant jatuh cinta dengan game basket. Satu-satunya yang bisa lewatin kalian. Dari ini kan jalan ibarat kayak jembatan. Ini ada yang mau coba bunuh kalian, ada yang mau coba jatuhin kalian, mau coba dorong kalian, ada ular di bawah. Ini perjalanan yang sangat sendirian dan sangat sulit. Yang bisa ngelewatin semuanya buat kalian bisa nyebrang jembatan ini ke ujungnya adalah obsesi. Pernah nggak sih kalian misalnya kalian kerja nih, kalian punya to-do list nih, kalian udah kerjain semua. Tapi rasanya begitu selesai hari kalian rasanya nggak puas. Rasanya kayak oke ada yang kurang. Padahal gue udah kerjain semuanya. Gue udah kerjain ini, harus ngerjain nge-post ini, semua gue udah selesai, gue beres. Tapi rasanya hati gue nggak puas. Itu artinya kalian nggak punya obsesi di apa yang kalian kerjain. Nggak ada obsesi itu. Yang kalian lihat sekarang, ini adalah format dari obsesi gue. Gue pengen untuk bantai semua sekolah yang ada di Indonesia. Inilah obsesi yang gue punya dari gue masih SMP, dari SMA, dan gue akan bawa terus sampai ke liang kubur gue. Yang kalian lihat sekarang ini adalah obsesi gue. Ini adalah wujud nyata dari obsesi gue. Dari dulu gue selalu bingung, ngapain sih gue duduk di sini? Ngapain sih gue belajar kayak gini? Buat apa sih gue belajar hal ini? Ini nggak penting. Kok diajarin untuk nurut perintah doang ya? Kok kita disuruh berbaris ya? Kayak karyawan mau masuk ke kantor? Itu selalu gue pikir dulu, gue challenge terus pemikirannya. Itu yang melahirkan sebuah obsesi. Kalian tahu, setiap pagi gue bangun dengan semangat untuk kerjain ini. Setiap pagi gue belajar hal baru, apa yang gue bisa kasih ke kalian. Setiap pagi gue upgrade skill kalian untuk bisa jadi guru yang lebih baik untuk kalian. Setiap pagi gue belajar caranya gue ngomong. Intonasi dari mulut gue bisa jadi lebih baik, supaya kalian lebih gampang mengertinya. Gimana caranya ya? Gue bisa mendeliver semua isi otak gue ke kalian, supaya kalian bisa at least bisa cari duit sendiri. Gimana caranya ya? Gue bisa bikin sekolah yang gak kebanyakan teori, tapi bisa langsung praktek dan kalian bisa menerima hasilnya secara langsung. Ini semua yang gue pikirkan setiap hari, karena tuh gue terobsesi untuk bantai tadi, sistem edukasi tradisional. Di sini gue tantang kalian semua untuk terobsesi ke satu skill apapun yang kalian pilih. Dan kita nggak ngomong panjang lah, kita nggak ngomong 10-20 tahun, 5 tahun aja. Terobsesi, fokus gabungin semua yang barusan gue ajarin. Komitmen, fokus, terobsesi. Di satu hal 5 tahun aja, kalian akan kaget. Nanti mungkin ada yang datang kalian bilang, oh kamu bapaknya kaya ya? Mereka nggak akan lihat prosesnya, tapi mereka akan lihat hasilnya 5 tahun dari sekarang. Apapun yang gue share di sini, anggaplah ini sebagai senjata untuk bisnis kalian. Contohnya, oh kita nggak ada hubungannya bisnis sama content creating. Kata siapa? Kamu jualan apa? Jualan beras. Percaya nggak? Dengan jualan beras, dengan bikin konten, nggak usah ada mukanya bahkan, beras kamu bisa lebih laku. Dengan skill jualan lebih tajam, software yang kamu jualan, itu bisa lebih laku. Bikin tim sales, kumpulin nomor yang dipakai direct marketing, bisa lebih laku loh software bisnis kamu. Dengan api obsesi ini, kalian bisa punya kemampuan untuk merubah waktu. Pernah nggak? Kalian saking dalamnya, saking fokusnya melakukan satu, saking terobsesinya, waktu tuh kayaknya terbang.
kerjain suatu saking fokusnya, pengen banget nih, lakuin secara hati kita, curahin semuanya, tiba-tiba udah malam dari pagi. Itu sering banget terjadi sama gue. Gue punya kemampuan untuk mengubah waktu. Dari yang orang bilang lama, jadi sangat amat cepat. Yang orang bilangnya, wah gila lu kerja 10 jam. Buat gue rasanya cuma kayak 1 menit. Kenapa? Karena 10 jam itu adalah ngelakuin hal yang gue terobsesi. Bahkan kalian nggak bisa bedain lagi. Ini 1 menit, 1 jam, 10 jam. Orang ngeliatnya kalian kayak kerja keras. Padahal buat kalian rasa itu kayak main-main. Karena kalian terobsesi. Kalian pengen bener-bener dapetin hal ini. Jadi kalian pastikan, jangan pernah buang waktu kalian. Karena itu sangat penting, waktu. Jangan pernah buang waktu untuk main game gitu. Mau bakar waktu gitu kalian. Dengan nonton Netflix itu bakar waktu. Jangan pernah lakuin itu. Belajarlah dan praktek. Ada quotes yang bilang, killing time is not murder. Membunuh waktu itu bukan pembunuhan, tapi suicide atau bunuh diri. Jadi kalau kalian mikir nih, oh gue mau kill my time, oh gue mau coba ini biar cepat malam. Itu cara paling cepat untuk kalian bunuh diri. Kalian buang waktu sebenarnya, kalian mulai membunuh mimpi kalian. Kecil demi kecil. Mungkin kalian mikir, enggak, sejam doang. Enggak, 2 jam doang. Scrollingnya mulai 3 jam, 3,5 jam. Dari nonton ini, pause dulu. Dari misalnya kalian mau jadi video editor, editnya, nggak berhenti dulu. Micro breaks. Coba dulu yang lain. Nggak fokus. Nggak deep work, nggak masuk yang Kobe Bryant bilangnya in the zone. Mike Tyson begitu dia masuk ke ring, itu udah bukan orang yang sama. Dia in the zone, dia terobsesi untuk menang. Gue pengen kalian punya mentalitas yang sama dengan Kobe Bryant, dengan Mike Tyson. A mighty flame follows a tiny spark. Artinya apa? Api yang sangat besar, flame yang besar. Itu mulai dari percikan api yang kecil. Mulailah percikan api itu dengan obsesi untuk menjadi kelas dunia dan yang terbaik. Semua itu ya dunia ini akan terasa mustahil kalau kalian nggak pernah mencoba. Timothy 8 tahun lalu akan merasa ini adalah hal yang mustahil kalau dia nggak pernah coba. Mentalitas anak jalanan itu adalah mentalitas yang tahu apa yang kalian mau, tahu diri kalian sendiri, nggak pernah buang waktu, komitmen dalam melakukan suatu pekerjaan, hyper fokus, bukan fokus, hyper fokus ke satu bidang. Lakukan itu secara konsisten, hari demi hari, cemooh demi cemooh. Orang kata-katain kalian nggak apa-apa. Orang katain, ya agen asuransi ketawain kalian. Orang ketawain, ya agen properti, ya bikin konten mau jadi artis lu. Hilangin semua itu dari pikiran kalian dengan yang namanya obsesi. Lakukan secara 10 tahun, bahkan gak usah 10 kayak gue bilang tadi, 5. Lakukan secara konsisten 5 tahun, dan setiap hari punya mentalitas Kaizen. Simple aja. Cara gue 1% lebih pintar gimana sih? Cara 1% bisnis gue lebih baik, apa sih yang gue akan lakukan? Lakukan secara konsisten. Percayalah, hidup kalian gue jamin berubah.